Selamat pagi saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Kaltim bersama saya Paulina Jaru. Dan saudara, tidak mudah untuk menjadi seorang volunteer, apalagi volunteer dari Marine Life. Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak dengan kedua narasumber kami untuk menjelaskan alasan dibalik ingin membangun sebuah komunitas yang mana peduli dengan keberadaan biota laut khususnya di wilayah perairan Balikpapan. Sudah bergabung bersama saya di studio Kompas TV Balikpapan. Pagi hari ini ada Bapak Heri selaku pembina Marine Life Volunteer. Pak, selamat pagi Bapak. Pagi. Ada juga Mbak Vika. Selamat pagi Mbak Vika. Mbak Vika ini adalah pelajar di SMK Negeri 5 ya Mbak? Iya. Betul, kelas 12 sekarang Mbak Vika. Ya, kita akan langsung ngobrol dengan Mbak Vika dan juga Pak Heri pada pagi hari ini. Mungkin saya pertama ke Pak Heri dulu ya Pak ya. Pak, boleh dibagikan ke kami, Kompas TV, apa sebetulnya Marine Life Volunteer? Saya yakin bahwa di setiap provinsi, setiap kota ada komunitas ataupun juga relawan-relawan yang fokus untuk menjaga ekosistem laut. Nah, di Balikpapan ini apakah satu-satunya Marine Life atau seperti apa, Pak Heri? Ya, siap. Izin. Siap, silakan. Marine Life Volunteer itu dari kata-katanya ya, Marine Life itu biota laut. Volunteer itu sukarelawan. Tapi arti secara harfiahnya itu adalah komunitas yang peduli biota laut. Jadi ada biota laut yang dilindungi undang-undang. Terus tujuannya Marine Life Volunteer ini adalah untuk melestarikan atau menjaga biota laut ini. Karena kalau enggak kita jaga dan kita lindungi punah. Jadi itulah tujuan utamanya Marine Life Volunteer itu. Oke, ini berarti satu-satunya namanya Marine Life Volunteer ini di Balikpapan aja sejauh ini Pak? Jadi sejauh ini di Balikpapan aja. Oke, mungkin di daerah lain nama-nama yang berbeda ya Pak ya? Ya, kita berangkat dari first responder of stranding marine mammal. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya grup stranding marine mammal. Jadi kalau ada biota laut yang terdampar, nah mereka lah orang-orang inilah yang berkecimpung di dunia itu. Nah terus kami di Balikpapan itu dulu karena kami kerja di kelautan perikanan mendapat pendidikan terkait dengan biota laut ini. Nah terus akhirnya agar supaya kami bisa ikut mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya, akhirnya kami bentuklah Marine Life Volunteer di Balikpapan ini. Jadi awal mulanya dari Dinas Perikanan? Awal mulanya pribadi ya, sebenarnya pribadi karena kebetulan kami ini berangkat dari penyelam. Sebuah diver. Pak Heri sendiri seorang penyelam? Saya seorang penyelam. Dari 1998 saya mulai berkecimpung di dunia air ini. Di dunia kelautan perikanan ini tapi sebagai penyelam. Nah dari menyelam itulah saya di Derawan, karena ada pulau, di Bro itu ada Derawan, Kakaban, Sangalaki, Maratua. Di sana ada ekosistem biota laut. Ada mangrove, terumbu karang, padang lamun. Nah, berangkat dari itulah akhirnya saya masuk ke perikanan. Akhirnya jadi PNS itu, tapi cintanya terus berlanjut. Nah, akhirnya dari passion sebenarnya. Dari passion, dari jiwa kami sebenarnya. Oke. Gitu. Akhirnya kemudian bentuklah saya komunitas ini. Tahun berapa itu Pak? Komunitas ini resminya tahun 2020. Jadi Januari 2020 persis pas setelah tahun baru kita bentuk ini. Tahun baru 2020 terbentuklah Marine Life Volunteer. Marine Life Volunteer. Berapa banyak anggotanya di Balikpapan? Awal-awal itu masih sekitar 10-15 orang. Itu kebanyakan dari sukarelawan mangrove yang ada di SMA Negeri 8. Awalnya berangkat dari situ. Nah, kemudian kami ajaklah teman-temannya itu ajak. Plus kami juga bina SMK 5 kebetulan kan. Karena dari kelautan perikanan dan angkatan laut bina SMK 5. Akhirnya kita ajak lah anak-anak SMK 5 itu. Terus anak-anak SMK 5 itu ada yang namanya Sekolah Pantai Indonesia juga, kami juga yang bina. Jadi masuklah itu semua. Terus ada yang namanya Pramuka Sakabari, masuklah itu semua gitu. Tapi sebelum anak-anak sekolah itu masuk, sebelum umum masuk, ini sebenarnya Marine Life Volunteer itu sebenarnya itu adalah kita lebih yang di orang-orang perikanan sendiri, Mbak. Artinya di situ ada nelayan kalau nangkep penyu atau lapor ke kami. Karena kalau enggak nanti akan kita tegakkan hukum. Karena itu kan kayak penyu, paus, terus kemudian lumba-lumba itu kan dilindungi undang-undang. Betul. Nah, gitu. Berangkat dari situ sebenarnya sih, Mbak.
Oke, baik. Pak Heri ini kan sebagai, memang berawal dari passion ya Pak, artinya Passion, siap. seorang penyelam, diving Siap, juga, sudah siap. lama bergelut di bawah permukaan laut. Siap. Bisa digambarkan ke kami Pak, seperti apa sih kondisi perairan khususnya di Balikpapan ini? Balikpapan. Dan keanekaragaman hayati yang ada di Balikpapan ini seperti apa? Kan kita mungkin belum pernah nih diving, Ya, siap. belum pernah lihat di bawah lautnya Balikpapan ini seperti apa. Mungkin Siap. bisa dibagikan Pak Heri. Oke, baik. Makasih. Gini, kalau di Balikpapan sendiri itu sebenarnya ada 4 marine mammal. Marine itu laut, mammal itu mamalia laut. Ada 4 marine mammal di kota Balikpapan ini. Nggak banyak orang tahu. Orang taunya paling beruang madu. Betul. Ya, Helartos malayanus. Taunya itu bekantan, Nasalis larvatus. Benar, itu aja yang saya tahu Itu Pak. aja yang tahu. Tapi kalau di laut itu, di situ ada 4 marine mammal, Mbak. Yang menjadi ciri khas Balikpapan ini. Iya, itu ada di Teluk Balikpapan, ada juga di pesisir, kita sebut Teluk Balikpapan itu pesisir barat. Ada di Teluk Balikpapan. Kalau pesisir timur itu Manggar, Lamaru, Tritip. Kalau di pesisir barat itu ada Karyango, terus Kampung Baru. Kampung Baru, Nah, ya. itu dipengaruhi oleh Teluk Balikpapan. Terus kalau yang pesisir timur itu dipengaruhi oleh Selat Makassar atau Laut Sulawesi. Dan Balikpapan ini sendiri adalah dalam 24 jam ada 2 kali pasang dan 2 kali surut. Nah, disitulah ada yang namanya biota laut ini atau biodiversity ini atau keanekaragaman hayati ini. Ada 4 marine mammal, yaitu Orcaela brevirostris, pesut. Tapi ini pesut ini beda dengan pesut mahakam, Mbak. Orang menganggap ini sama. Pesut mahakam dan pesut pesisir yang ada di Teluk Balikpapan itu sama, padahal tidak sama. Bedanya Mbak. dia apa? Serupa tapi tak sama. Bedanya DNA, Mbak. Kalau pesut mahakam itu Orcaela mahakamensis bahasa latinnya. Dia akan tinggal, hidup, mati, beranak cucu di Sungai Mahakam. Sedangkan yang di Teluk Balikpapan itu Orcaela brevirostris. Dia beranak cucu, makan, hidup, tinggal di pesisir, di laut. Artinya yang ini hidup di laut, yang ini hidup di air tawar. Ini air asin, ini air tawar. Jadi kalau yang air laut ini nggak mungkin ke air tawar ini, yang sungai ini nggak mungkin ke air laut, karena beda kehidupan. Jadi itu serupa tapi tak sama, hanya beda DNA, hanya puluhan tahun, juta tahun yang lalu itu terpisahkan lah hidup mereka. Padahal sama sebenarnya. Itu satu, Orcaela brevirostris. Yang kedua, Pesut ya, pesut. pesut. Orang nyebutnya pesut. Oke. Yang kedua adalah Tursiop aduncus, lumba-lumba hidung botol. Jadi lumba-lumba hidung botol ini awalnya itu dari Samudra Pasifik. Tapi karena ini biota laut ini suka menjelajah, ya adventure gitu. Akhirnya dia tahu mungkin nih dia tahu kota Balikpapan indah, cantik. Akhirnya banyak kehidupannya yang luar biasa, banyak makanan, banyak apa kan. Nah, akhirnya tinggallah mereka di sini, jadilah residen. Nah, 2 Tursiop aduncus, lumba-lumba hidung botol atau bottlenose dolphin. 2 sudah. Yang ketiga, lumba-lumba tanpa sirip punggung. Jadi lumba-lumba ini disebut lumba-lumba, makanya namanya bahasa Latinnya, bahasa Inggrisnya itu finless porpoise. Lumba-lumba tanpa sirip punggung. Fin itu sirip, less itu tanpa, sedangkan lumba-lumba dolphin. Kalau bahasa Latinnya Neo Pocaina pocainodes. 3 sudah. Ini mirip pesut tapi nggak punya fin, nggak punya sirip. Akhirnya namanya lumba-lumba. Finless ya, lumba-lumba tanpa sirip punggung. Sudah 3. Terus yang keempat itu adalah duyung atau dugong. Jadi ada lamon di Teluk Balikpapan itu, Mbak. Nah, lamon ini tempat tinggalnya dan tempat makannya dan tempat mainnya si duyung ini. Jenisnya adalah dugong dugon. Nah, jadi ada 2 jenis duyung di dunia. Satu manate itu seperti ekornya seperti kipas. Itu adanya di Amerika Serikat dan Amerika Latin di Sungai Amazon. Kalau di Balikpapan ini, di Teluk Balikpapan itu mirip lumba-lumba. Jadi dugong dugon itu ada 4. Sudah marine mammalnya 4. 4 ekor atau mungkin 4 satu jenis ada banyak. 4 jenis tapi banyak. Iya, 4 jenis. Jadi 4 spesies lah, 4 jenis. Tapi kalau ininya, kalau personilnya atau individunya itu harus diteliti lebih lanjut. Tapi yang ada 4 jenis ini, itu dari marine mammal. Kemudian ada lagi dari jenis penyu, reptilnya. Jadi ada 7 jenis penyu di dunia, ada 6 di Indonesia, dan ada 3 di kota Balikpapan ini, Mbak. Jadi ada yang namanya penyu hijau,
itu bahasa warna hijau. Warnanya hijau. Oh, oke. Ya sebenarnya sih nggak hijau ya, agak kecoklatan tapi dianggap hijau karena sebutannya secara ilmiah penyu hijau atau green turtle. Nah ini nama latinnya Chelonia mijas. Kemudian ada penyu sisik. Penyu sisik Eretmochelis imbricata nama latinnya. Kemudian ada penyu lekang namanya Lepidochelis olivacea. Nah itu dari marine mammal, terus kemudian dari penyunya. Kemudian ada biota laut lagi yang mirip kepiting atau kita nyebutnya horseshoe crab atau living fossil. Ada 3 jenis. Jadi di dunia ini ada 4 jenis. Tapi daerah yang luar biasa menyimpan keanekaragaman hayati itu di kota Balikpapan ini ada 3 jenis, Pak, yaitu Tachypleus gigas, Tachypleus tidentatus, dan Carcinus scorpius rotundi cauda. Ini nama-nama Latin karena kita biasa ini terkait dengan biota laut ini. Itu semua jenis yang menjadi ciri khas Balikpapan ditemukan sejak kapan itu, Pak? Itu sebenarnya sejak, mohon maaf nih, sejak saya sebagai pecinta ini itu mengekspos. Jadi di Balikpapan ini loh ada ini. Terus kemudian saya masukkan ke Instagram, saya masukkan ke Facebook, saya masukkan ke YouTube, banyaklah yang komunitas-komunitas di seluruh dunia itu melihat, khususnya orang IPB, peneliti-peneliti itu. Oh iya, datang ke sini. Datang ke sini. Jadi ada peneliti dari Cina S3, ada peneliti S2 dari IPB datang ke sini untuk melihat biota-biota laut yang telah saya ekspos itu. Jadi tadinya orang enggak peduli lah. Kan tak kenal maka tak sayang. Orang nggak peduli, nggak tahu kan. Nah setelah saya mengekspos ke Facebook, ke apa, ya sejak tahun 98 itulah. Jadi 26 tahun itulah saya bergelut ke sini. Nah ke dunia ini. Makanya terus datanglah mereka ke sini, tambah dikenal lagi. Balikpapan gitu. 26 Tadinya tahun ya Pak ya tadi. 26 tahun. Dari situ juga Pak Heri akhirnya tahu, oh ini jenis ini nggak ada di sini dan kemudian akan menjadi ciri khas Balikpapan. Iya betul. Dan sampai hafal juga ya nama latinnya, Pak. Luar biasa. Iya, makanya padahal nama latin dari hewan itu paling susah gitu paling ya. susah. Dari tumbuhan aja kita susah menghafal. Pak Heri luar biasa ya semuanya. Iya, kebetulan aja. Saking hobinya akhirnya tahu untuk mempelajari. Jadi total ada 4 tadi yang menjadi ada 4 marine mammal, ada 3 penyu, terus kemudian ada horseshoe crabnya 3 jenis dari 4 jenis yang ada di dunia. Udah luar biasa kan? Oke, itu sekarang masih ada di perairan Balikpapan? Masih ada. Berapa banyak sekarang yang sudah ditemukan? Berapa ekor? Kalau penyunya yang kita selamatkan yang hidup itu sekitar 51 dari tahun 2018. Jadi rata-rata dalam 1 bulan 2 bulan 1 ekor penyu. Itu yang kita selamatkan loh ya. Kalau di komunitasnya lebih banyak lagi tuh Mbak. Ini yang kita selamatkan, yang nyata-nyata kita lindungi, yang nyata-nyata kita rilis, yang nyata-nyata kita tolong. Itu yang kita catat, yang hidup itu 51 ekor. Terus yang mati ada sekitar 14 atau 15. Itu yang mati. Semuanya kita data Mbak. Jenisnya apa, terus beratnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, terus itu jantan atau betina, semuanya kami catat. Semuanya kami record itu. Yang hidup dikembalikan ke laut. Yang hidup dikembalikan ke habitatnya. Kalau yang mati diteliti. Kalau yang meninggalnya mati, kenapa gitu? Ya, nanti habis itu baru kita kubur. Karena kalau biota laut yang mati itu yang bisa kita lakukan adalah 3, yaitu kita kuburkan itu, atau kita bakar, atau kita tenggelamkan dia di laut. Kalau ada biota laut yang mati, gitu. Tapi harus dicari tahu dulu ya, matinya kenapa ya? Ya, matinya kenapa? Kalau dibunuh ada dendanya, ada sanksinya juga. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh terkait hal itu. Mungkin kita jangan kemana-mana saudara, kan kita kembali lagi saja.